kepada kami untuk mempresentasikan dari laporan pengembangan program produk unggulan daerah dari Universitas Negeri Medan. Ya, untuk program PPUD, ya di sini eh, kami mengambil judul tentang kerajinan anyaman khas Melayu pesisir di Pantai Cermin, Provinsi Sumatera Utara. Ya untuk anggotanya, ya. Tapi sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Reviewer, Bapak Adi yang telah memberikan tempat dan tim dari DRPM. Untuk anggota dari kegiatan kami ini, saya sendiri, Irfandi SPD MSI, dari jurusan Fisika di Universitas Negeri Medan. Lalu anggota satu, Bapak Taufik Hidayat SMSI, dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Medan. Dan anggota kedua, Bapak Adek Cerah Kurnia Ajis, MPD, jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Medan. Dan program ini telah kami laksanakan pada tahun ketiga dari tahun 3 tahun yang direncanakan. Mungkin sebelumnya maaf Pak, sudah nampak apanya Pak ya? Sudah Pak, sudah. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak, kebetulan di sini listriknya padam, jadi apa namanya, mungkin nanti kalau ada gangguan, saya mohon maaf sebelumnya Pak. Ya Pak. Ya, untuk dana yang disetujui pada tahun ini itu ada 100 juta. Lalu untuk permasalahan mitra yang kami amati ya di tahun ketiga, yang pertama adalah masalah pemasaran, branding, manajemen keuangan, dan manajemen organisasi kelompok. Di pemasaran di sini masalah mitra itu masih melakukan direct selling di rumah anggota, kelompok, dan lokasi wisata. Jadi kebetulan di Pantai Cermin ini dekat dengan wisata pantai Pak, daerah pesisir antara Selat Malaka dengan Malaysia. Nah, jadi dekat di pesisir Selat Malaka. Jadi di situ wisatanya adalah wisata pantai. Di tahun kedua memang kemarin kita juga sudah dorong untuk penjualannya tidak hanya ke lewat pengepul dan di pantai saja, di kios di pantai dan di ini sudah masuk ke UKM Sumatera Utara, dan juga sudah ada ordernya dari beberapa negara tangga seperti Singapura dan Malaysia. Juga ada beberapa dari Jepang. Karena mereka menganggap bahwa karena ini terbuat dari pandan, olahan pandan, isu go green nampaknya lebih menarik di sana. Lalu untuk solusinya yaitu pemasaran ruang workshop ditunjang dengan secara online dengan website e-commerce, Facebook, IG, dan jaring sosial dan fasilitas untuk usaha. Lalu branding, kemarin itu ada beberapa kali kita sudah mitra untuk berganti nama, karena awalnya ini kan adalah UPPKS Pak, kelompok UPPKS, usaha peningkatan program keluarga sejahtera yang di bawah BKKBN. Lalu karena dia UPPKS sifatnya adalah masih di daerah atau di desa, ya, maka kemarin itu beberapa kali kita branding ataupun namanya kita ganti dengan nama Kriya Pandan dan Mendaekraf Pandan. Lalu manajemen keuangan di sini masih secara sederhana. Kita ada solusinya, kita dampingi dari Unimed dengan menggunakan program yang sudah tersistem dan pencatatan gitu. Kalau kemarin untuk untuk membuat harga itu aja tergantung harga pasaran gitu, atau harga di sekitar gitu, dijual dengan harga sekitar tanpa ada penghitungan. Ini sudah dihitung. Lalu manajemen organisasinya sebagian besar kalau kelompok di Pantai Cermin adalah pengrajin, karena ini merupakan sebuah budaya di kalangan remaja Melayu ya, khususnya wanita dan ibu-ibu, anak gadis dan ibu-ibu. Jadi untuk kelompoknya itu mereka masing-masing secara parsial. Lalu di sini sudah karena ini juga akan didorong oleh desa untuk dijadikan sebagai badan usaha milik desa, karena ini adalah khas dari Pantai Cermin. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan, ini yang pertama adalah kita lihat di gambar, ada kegiatan pelatihan pembuatan penggunaan website e-commerce. Ini kebetulan kita laksanakan karena terbatasnya kemarin jaringan internet, kita laksanakan di lab fisika di Unimed.
Kita mitra dari daerah ke Unimed. Lalu juga untuk pelatihan manajemen kita laksanakan di desa untuk pelatihan manajemen keuangan. Itu kita laksanakan di desa, di kantor desa. Lalu juga untuk pembentukan BUMDes, ya kita juga itu pada cara musrembang. Ini di awal sebelum pandemi, di Januari mereka sudah musrembang di awal pandemi. Lalu untuk branding usaha kita telah berikan juga logo usaha ataupun pelang usaha. Juga pada saat kemarin pandemi, ini kita bantu UKM yang terdampak. Ini kita bekerja sama dengan beberapa lembaga NGO ya, dari Muspera, lalu juga dengan Asosiasi Dosen Muda untuk membantu mitra UKM. Lalu juga untuk digitalisasi usaha di mitra sudah kita pasangkan setelah pelatihan untuk e-commerce, kita juga berikan pemasangan WiFi dengan menggunakan IndiHome. Untuk luaran kegiatan ini sudah kita buat bukunya untuk kegiatan ini ya, dengan judul Meniti Harapan di Belahan Daun Pandan. Ini bukunya sedang pengurusan ISBN, Pak. Kita kemarin sudah kita apakan untuk urus ISBN-nya ke Gerbang Juara Sains. Gerbang Juara Sains ini sedang pengurusan untuk ISBN-nya. Tinggal mengunduh ISBN. Rencananya kalau sudah selesai ISBN-nya, ini kita juga akan buat hak ciptanya. Untuk kita buat hak cipta pada buku tersebut. Selanjutnya ini juga modul usaha, modul untuk penggunaan e-commerce ini telah kita berikan kepada mitra. Setelah kita latihkan juga modulnya kita berikan kepada mitra. Untuk publish jurnal, ini kita publish di Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mataul Anwar, Banten, terakreditasi Sinta 4. Proses submit dan komunikasi terakhir mudah-mudahan di Desember pada keempat. Lalu ini juga kita akan presentasikan di proceeding di Universitas Negeri Jakarta. Ini sudah dikeluar letter of invitation-nya untuk undangannya. Ini sudah nanti akan dipublish di proceeding di Universitas Negeri Jakarta. Lalu untuk publikasi media massa, ini ada beberapa media massa yang sudah kita kemarin meliput ya dan dirilis. Ini online, banyak beritasumu.com, ada sumbar1.com, lalu ada Utama News, ada Pewarta Indonesia, lalu ada Siberindo.co, ada Poskota. Nah, ini juga sudah lalu ada Lintas Aceh, dan ini pembagian sembako di Utama News. Kendala kegiatan yaitu adanya pembatasan sosial, apalagi di Kabupaten Sergai, Sedang Bedagai kemarin itu sempat pada bulan sebelum puasa itu masuk zona merah, jadi kita tidak ada pembatasan sosial. Jadi ada beberapa kali kegiatan kita laksanakan secara daring ya, komunikasi melalui HP dan juga cuman sebagian kecil kita dan anggota yang turun untuk pendampingan. Lalu adanya pembatasan berskala besar di sini, ini kita agak kesulitan. Lalu untuk sosial penggunaan website e-commerce ini melalui perlambatan, apalagi dilakukan pada bulan Agustus, karena juga melihat kondisi di daerah kita tidak bisa laksanakan, maka dilaksanakan ini di kampus di Unimed dengan fasilitas yang cukup mumpuni di sana. Lalu pengurusan administrasi, karena di kantor-kantor tutup kena penerapan lockdown. Lalu adanya keterlambatan pencairan yang pada bulan Juni baru dilaksanakan. Jadi sebelum itu kita menggunakan dana pribadi. Faktor pendukungnya, program kemitraan masyarakat ini tim solid dan kompeten untuk dapat bekerja sama dengan baik. Lalu ada workshop tempat pembuatan website, fasilitas yang baik. Lalu mitra juga memiliki antusiasme yang tinggi dan komunikasi yang baik, serta berperan aktif pada pelaksanaan program. Solusi dan tindak lanjut untuk memaksimalkan teknologi digital dalam jaringan, pelatihan kegiatan workshop pada setiap kegiatan, lalu mematuhi protokol kesehatan dan terus berkomunikasi, karena ini juga sudah
oleh desa untuk dijadikan sebagai BUMDes, karena ada rencana desa juga untuk pembuatan wisata budaya di desa. Ini untuk metode pelaksanaannya Pak dari ketiga tahun, ya ini metode pelaksanaan dan luaran, hasil kegiatan dan pembahasan. Ini untuk pemasaran berbasis IT. Lalu untuk luaran yang diberikan e-commerce-nya, prapandan, ada lemari, meja, kursi, workshop, usaha, ya 2 set ke kedua mitra, ada PC komputer, scan, masing-masing 1 set ke mitra, dan ya, jaringan IndiHome 1 set, lalu ada business plan, pengumpulan keuangan, dan jurnal, submit, dan media massa, dan video. Selanjutnya indikator perubahan, ya yang paling penting di sini offset, karena ini adalah merupakan kegiatan dari ibu-ibu dan remaja yang awalnya sifatnya hanya sampingan, dan ini mulai sedikit mengalami perubahan. Nah, biasanya dijual di daerah-daerah, ini sudah sampai ke luar negeri, terakhir ke Jepang, dijual ke Jepang dan di Singapura. Nah, lalu karena kemarin sempat terjadi pandemi ya, berakibat juga berimbas besar ke mitra, tidak hanya olahan pur dan pandan, aksesoris tangan masker juga dijual di e-commerce-nya kemarin, Pak. Lalu untuk pemasarannya sudah lintas negara. Nah, ini sudah juga dipasarkan di sentra UKM di Sumatera Utara. Lalu juga sudah dijalankan menggunakan manajemen pimpin, sudah ada ketua dan direktur pada manajemen usaha. Nah, biasa 100 ini sudah sampai 1.500 piece. Kemarin sampai Gubernur Sumatera Utara pada saat untuk kurban, untuk besek ya, atau di sini namanya besek Pak, atau tempat untuk dagingnya itu pesan ke kita sampai hampir 3.000 piece untuk memenuhi daging kurban itu, tempat kurban se-Sumatera Utara. Usaha per bulan dari 20 juta ke 30 juta. Selanjutnya ini untuk foto-fotonya Pak, untuk penunjang pemasaran IT, kita berikan laptop dan scan. Lalu ini untuk workshop lemari usaha, ini kita belikan yang sebagian, dan kita berikan lemari yang besar, yang kecil itu mitra yang inisiatif sendiri untuk pendanaannya. Lalu untuk bantuan UKM terdampak COVID, ini pelang usaha, ya ini untuk mendukung manajemen usaha, kita sediakan set, meja, kursi, bangku, dan sebagainya. Ini pemasangan IndiHome. Ini untuk SK BUMDes Pak, dari BUMDes di SK-kan. Nah, untuk BUMDes Cahaya Cermin Harapan. Nah, ini sebagai direkturnya adalah Ibu Epa, mitra kita. Lalu ini untuk Instagram dan website. Ya, ini Instagram dan website, ini pemanasan online dengan Facebook. Lalu untuk ini buku kas manual. Ini dokumentasi kegiatan yang kita laksanakan. Ya, ini kegiatan pendampingan dan pelaksanaan. Oke, mungkin itu Pak Dimas. Aku berhenti bentar ya, presentasi pula nih. Saya kembalikan kepada Pak Dimas. Ya, aku cari tempat latah di masjid apa nanti ya, Bang. Ya, baik, terima kasih Pak Irfandi atas presentasinya. Selanjutnya silakan langsung saja diputar video dokumenternya. Oke, videonya. Oke, Pak Dimas. Bisa kedengeran suaranya Pak ya? Ada.
Day Gallery and souvenir.business.site. Blackfandom.com. Ya, terima kasih Pak Dimas. Saya kembalikan kepada Pak Dimas. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfandi atas paparannya. Pak Adi Sutanto, Nggih. silakan langsung saja. Baik, terima kasih Pak Dimas. Pak Irfandi, mitra yang hadir hari ini siapa? Bu Eva. Kedua mitra hadir Pak, ada Bu Eva Harlia. Ya. Bu Eva Harlia dengan Bu Mederita. Mederita Pak. Nah, Ya. bisa diaktifkan Saya Bu Eva dan Bu Mederita. Nggih. Bu Eva. Ya Pak, hadir Pak. Ya, Assalamualaikum. Bu Eva. Warahmatullah. Ya. Bu Eva, pendampingan yang dilakukan Pak Irfandi dan tim itu sudah berlangsung 3 tahun ya Bu ya, benar Bu ya? Benar Pak. 3 tahun. Ya. Ada manfaatnya enggak Bu? Manfaatnya banyak sekali lah Pak untuk kami. Bisa cerita Bu? Apa misalnya? Awalnya dulu kan kelompok kami ini dari UPTKS yang di bawah binaan BKKBN. Dari situlah awal perkenalan kami dengan tim dari Unimed. Pada dulunya kami pemasaran hanya dengan sendirinya, hanya melalui dari mulut ke mulut, gitu kan. Nah, jadi setelah dari tim dari Unimed, kita diperkenalkan dengan pemasaran online, juga bantuan yang diberikan itu dalam bentuk peralatan, Pak. Ya. Nah, kalau kita biasanya kan membelah pandan itu kan dengan pakai alat yang manual. Jadi kita juga diberikan dari tim Unimed alat pembelah pandan dengan memakai mesin. Jadi pengerjaannya juga lebih cepat, Pak. Secara ekonomi Ibu sudah merasakan perubahannya? Misalnya Ibu sudah beli Innova atau bagaimana mungkin? Ya. Secara ekonomi sudah pasti ada perubahan, Pak. Nah, jadi biasanya kita hanya jualnya itu kalau dirupiahkan per bulannya itu berapa gitu kan, Pak. Semenjak di China ini pemasaran kita kan sudah lebih banyak. Lebih meningkat lah Pak dari biasanya. Ya. Baik Ibu, nanti disampaikan ya perkembangan demi perkembangan itu ke Pak Irfandi, biar Pak Irfandi bisa memberikan informasi. Mudah-mudahan ada menteri yang bisa datang ke sana, Bu. Ya, oke, amin. Ya, Bu Mederita. Mederita Pak. Mederita. Baik. Ada alat-alat yang
diperbantukan Bu ya. Ibu, alatnya itu masih ada Bu? Ya Pak, masih ada Pak. Ada di lemari atau digunakan untuk aktivitas produksi ini Bu? Digunakan Pak untuk aktivitas produksi Pak. Oh ya. Yang mengoperasikan siapa Bu? Saya Pak. Bisa ya? Kesulitan enggak Bu? Agak kesulitan lah Pak, dikit-dikit. Masih belajar Pak. Masih belajar. Ya. Selain Ibu, ada enggak yang membantu Ibu untuk mengoperasikan alat-alat itu? Belum ada Pak, masih saya Pak. Oh gitu ya. Jadi Ibu nanti perlu ini. Jadi Ibu mengatasi kesulitan bagaimana Bu? Apakah komunikasi dengan Pak Irfandi, Pak Taufik atau siapa? Ya, komunikasi Pak dengan para pendamping Pak. Ya, terus Bu ya. Iya Pak. Oke. Kalau Bu Eva sudah merasakan pendapatannya, walaupun Bu Eva malu-malu kalau mau beli Innova gitu ya Bu ya. Kalau Ibu ada manfaatnya enggak? Kalau untuk saya manfaatnya sangat besar Pak. Contohnya apa? Manfaatnya selama ini kan kami kalau jualan kan hanya memakai mulut ke mulut Pak. Nanti paling telepon gitu aja Pak. Tapi dengan adanya diberikan peralatan seperti laptop ini Pak, printer sama jaringannya WiFi, agak lebih mempermudah lah Pak. Iya. Ibu kenal Pak Adek enggak? Kenal Pak Adek enggak? Halo? Bu Mei? Oke, baik. Terima kasih ya Bu Mei. Saya ke Pak Taufik ya. Pak Taufik, mau monitor Pak ya? Iya Pak, lanjut Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Taufik, ini Bu Eva, Bu Mei agak malu-malu untuk menyampaikan bahwa pendampingan Bapak dan kawan-kawan itu memberikan Kontribusi. ya penguatan ekonomi ya. Bapak bisa cerita enggak perubahan-perubahan ekonomi yang didapatkan sesuai dengan Bapak itu, bidang Bapak? Kebetulan Pak, ini mohon maaf sebelumnya, saya kan kebetulan di akuntansi ya Pak, jadi terkait dengan keuangan yang ada pada mereka. Jadi kemarin waktu pendampingan di pelatihan mereka memang difokuskan untuk pemahaman betul terkait dengan pembukuan yang memang harus mereka lakukan. Nah, jadi supaya bisa mempertegas mana yang merupakan biaya produksi, mana yang merupakan hasil, dan kemudian mana yang merupakan pendapatan bersih yang memang mereka bisa peroleh dari hasil bisa Matikan. Pak Adek. Dengan aspek ekonominya ya, kaitannya dengan pembiayaan, penentuan harga dan sebagainya. Nah, Pak Taufik ini kan jurusan fisika, begitu Pak ya. Bagaimana keterkaitannya Bapak dengan program ini, Pak? Ya. Saya Pak yang fisika Pak. Ya. Pak Taufik akuntansi ya Pak. Ya. Ya Pak, kalau yang fisikanya, saya memang kan untuk apa namanya, saya ini kan di material. Nah, jadi kemarin untuk
untuk membuat alat-alat seperti kemarin ada alat-alat sebagai urusan Pak, biasanya ibu ini kan menggunakan bekas kaleng cat. Bekas kaleng cat. Jadi biasanya kalau bekas kaleng cat itu kan dia nggak tahan lama, beberapa kali digunakan dia akan mengalami kerusakan gitu. Nah, jadi kemarin kita ganti dengan stainless steel dan supaya pemanasannya bagus, kita gunakan juga stainless yang mumpuni gitu Pak. Dan lalu juga kalau saya sedikit kontribusinya ke untuk pemasaran online Pak. Kebetulan kita kan di lab fisika ada komputasi ya Pak ya, fisika komputasi. Maka kita juga melibatkan mahasiswa untuk mendampingi ibu-ibu ini juga dalam hal pemasaran website e-commerce-nya gitu. Oke, terima kasih Pak Irfandi. Jadi masih ada banyak ya keterkaitannya ya dengan program ini Pak ya. Iya Pak. Ya, Pak Adek. Iya Pak. Ya, Pak Adek. Pak Adek ini ditunggu banyak orang. Oh, saya pantau terus kok Pak. Kenapa? Saya juga pantau di sini. Oh ya, enggak. Artinya Bapak kan di bidang seni rupa. Sudah mendampingi kira-kira 3 tahun, ya, 3 tahun. Nah, kita ingin mendapatkan gambaran, Pak. Pak Adek peran Pak itu di mana, Pak? Kaitannya dengan program ini, Pak? Kebetulan memang bidang saya di bidang desain seni rupa. Dari awal, dari tahun pertama itu Pak Irfandi berkonsultasi tentang brand. Itu brand dari Bu Eva. Kita itu mulai menggarap dari konten brandnya itu. Gimana supaya Bu Eva ini sebelumnya belum memiliki brand yang kuat. Kemudian kita revisi, kemudian kita perbaiki kontennya. Di mana dalam sebuah brand itu harus memiliki alamat yang harus bisa informasikan kepada konsumen dan konsumen bisa menghubunginya. Contoh sederhananya itu nomor handphone. Kemudian kita memiliki brand itu harus kuat dari segi warnanya. Sebuah brand itu harus memiliki ciri khas, contohnya warna. Di sini kita akan memperkuat warna itu. Ini sudah kuat warnanya, itu warna-warna Melayu, yaitu hijau, kuning dan merah dan biru juga kami kombinasikan dengan warna-warna tersebut. Sampai saat sekarang ini warna brand-brand tersebut sudah kuat dan mereknya juga sudah kuat dan sudah dikenali oleh masyarakat. Seperti itu Pak. Kemudian Bapak. Oke. Ada enggak karya-karya akademik ya luaran yang dibuat bidang Bapak, misalnya di bidang Bapak ini kaitannya dengan program ini, Pak? Kalau karya akademiknya saya memang di desain cover. Salah satunya cover buku yang kita buat sekarang itu saya mendesain. Kemudian saya dulu di LPPM saya aktif di bidang ini desain sertifikat. Sertifikat juga saya yang mendesain. Kemudian dalam bidang ini background dari kegiatan kita ini saya juga yang mendesainnya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Pak Irfandi, sukses, dan ibu-ibu sekalian, Pak Irfandi, Pak Adek, dan Pak Taufik. Mudah-mudahan karya-karya ini berbarokah gitu ya. Kemudian jangan lupa Bu Mei, kemudian Bu apa tadi itu? Bu Eva. Nah, Bu Eva, ya terus bersemangat. Walaupun program ini akan berakhir gitu ya, tapi komunikasi harus terus dilakukan karena beliau ini punya ilmu. Jangan jauh-jauh dari beliau, ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi Sutanto atas arahannya, juga Pak Irfandi beserta tim dari Universitas Negeri Medan atas presentasinya. Baik, untuk presentasi selanjutnya ini ada dua pengusul lagi. Pak Adi, kita istirahat atau lanjut saja Pak? Lanjut Pak. Siap Pak. Ya. Untuk selanjutnya presentasi dari Ibu Asro Leilani.